Pace bene, ada sebuah kelompok yang unik namanya Societas Sacerdotalis Pi Decimi, eh, Serikat Imam-Imam Paus Pius ke-10. Jadi kelompok ini ingin memperjuangkan keantikan gereja begitulah. Mereka menghindari modernisme, terutama soal Konsili Vatikan II di gereja Katolik, dan mereka ingin mempertahankan liturgi, ideologi, teologi yang mereka anggap yang sempurna, yang baik itu sebelum Konsili Vatikan II. Nah, mengapa saya mau angkat ini? Karena mereka mau berencana menahbiskan uskupnya yang baru di bulan Juli tahun ini 2026, bahkan bila Paus tidak memberi restu, dalam hal ini Vatikan. Menarik karena isu sebenarnya akhirnya semakin terang adalah soal betapa susahnya untuk menjadi taat gitu ya. Dan butuh dua-dua, butuh kerendahan hati, butuh kerinduan untuk menjadi satu supaya ketaatan itu bisa dipraktekkan, bisa dihidupi. Nah, saya mau melihat benang merah 3 isu ya. Berhadapan dengan Muslim, kita mempunyai juga argumentasi. Berhadapan dengan Protestan, dengan Katolik, ada argumentasi lain. Dalam dirinya sendiri pun Katolik, dia memiliki persoalan, memiliki urusan ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak selalu menunjukkan ketaatan, gitu ya. Nah, ada apa dengan Serikat Imam Pius ke-10 ini? Jadi sebelumnya saya mau memberi gambaran ringkas konteksnya. Jadi ada sebuah surat kemarin tanggal 2 Februari 2026 yang ditandatangani oleh pimpinan umumnya, superior general mereka namanya Davide Pagliarani, untuk mengatakan di dalam surat itu bahwa ada permintaan untuk mendapatkan tahbisan uskup dalam kelompok itu, dan permintaan itu disampaikan kepada Paus, kepada Vatikan. Nah, pertama sudah ada usaha untuk audiensi, disampaikan keinginan secara filial sebagai seorang anak, begitulah. Lalu kemudian ada surat kedua mengatakan ada kebutuhan yang mendesak. Nah, Vatikan dikatakan di sini sepertinya ada informasi simpang siur di sini. Ada yang berkata Vatikan tidak menjawab apa-apa, ada yang berkata juga, dan saya condong yang kedua ini, Vatikan memberikan surat balasan, tetapi surat balasannya tidak mengatakan restu atas keinginan itu, tidak menanggapi permohonan SSPX kita sebutnya, Serikat Imam Pius ke-10 ini. Tidak menanggapi, tidak menolak, tidak merestui. Nah, setelah refleksi panjang dalam doa dan dengan nasihat bulat Dewan Pimpinan, Superior Jenderal menilai bahwa ada keadaan darurat berat di dalam SSPX sendiri, bahwa tahbisan ini harus dilakukan, gitu ya. Nah, SSPX ini misinya untuk lebih menekankan tradisi gereja. Yang ya seperti tadi saya katakan, supaya gereja tidak hanyut pada penyesuaian diri pada zaman ini, gitu ya, modernisme. Nah, sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang SSPX ini, dan lama sudah saya tinggalkan karena kadang komentar-komentar toksik itu justru datang dari teman yang sehidangan, gitu ya, yang kita anggap dekat dengan kita, tapi justru memberikan menunjukkan jari lebih tajam. Nah, dulu persoalannya tentang Paus Fransiskus. Lalu persoalannya tentang Konsili Vatikan II. Sekarang Pausnya sudah Paus Leo. Rupanya gejolaknya masih tetap ada. Jadi isu yang sebenarnya bukan soal terutama pausnya siapa, apa konsilinya atau apa, tapi soal ketidaktaatan. Saya pikir ini isu yang serius dan bukan hal yang mudah untuk dibahas, karena menuntut keutamaan teologal, iman, harapan, kasih, dan keutamaan-keutamaan lain yang sejalan dengan itu. Kerendahan hati, kesabaran,
ketulusan. Supaya meskipun ada keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, tetap ada dalam kesatuan dengan gereja dan tidak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri tanpa ada restu dari gereja. Nah, apa rupanya persoalan? Karena kalau sempat ada pentahbisan uskup, katakanlah pengangkatan uskup, tanpa restu gereja, itu bisa dianggap sebagai ketidaktaatan kepada paus, dan itu bisa sampai pada gerakan skismatik. Dan itu akan mempersulit persoalan. Tidak seorang pun boleh mengkonsekrasikan seorang uskup tanpa mandat apostolik. Itu disampaikan. Nah, itu bisa melukai kesatuan hierarkis gereja. Prinsip yang suci yang gereja perjuangkan bisa tercederai karena keinginan yang dipaksakan. Nah, semoga gereja tetap bersatu. Kehadiran saya seperti berpikir juga terhadap Protestan. Kehadiran komunitas semacam ini baik sebenarnya untuk tetap mengingatkan gereja akan nilai-nilai luhur gitu ya. Protestan juga syukur atas kehadiran mereka, sehingga gereja itu diperingati untuk hal-hal apa yang harus dilakukan, untuk hal-hal yang harus dilakukan, gitu ya, oleh gereja Katolik ini, gitu ya, supaya selalu ada alarm untuk mengingatkan. Nah, tapi jangan sampai keterpecahan ini menjadi sandungan yang lebih besar bagi gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik dan apostolik. Karena sebagai seorang Katolik kita memiliki syahadat, dan dalam syahadat kita katakan et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam credo. Aku percaya gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Nah, jangan sampai ini tercederai lebih besar lagi karena ketidaktaatan. Ciao.